Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menjelang debat calon wakil presiden pada hari Minggu 21 Januari mendatang, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka telah menguasai materi debat. Bahkan sudah mengaplikasikannya saat menjabat sebagai wali kota Solo. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan menggelar debat sesi keempat yang akan berlangsung pada hari Minggu 21 Januari 2024 di Jakarta Convention Center atau JCC. Mengenai debat Cawapres mendatang, Wakil Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Domingus Octavianus mengatakan, tema yang akan dibahas saat debat calon wakil presiden sudah dipraktikkan oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo, terutama berkaitan dengan lingkungan hidup, karena Gibran telah mengembangkan satu teknologi untuk mendaur ulang sampah menjadi energi. Tema yang akan dibicarakan itu Mas Gibran sudah praktekkan sebagai wali kota Solo. Ya, terutama berkaitan dengan lingkungan hidup misalnya. Mas Gibran, kita tahu dia mengembangkan di Solo, mengembangkan satu teknologi untuk mengolah sampah, mendaur ulang sampah menjadi energi. Ya, waste to energy ya istilahnya. Itu satu langkah, salah satu contoh ya. Dan saya kira Mas Gibran tentu sudah dengan belajar dari pengalaman dan juga di lapangan itu sudah sangat paham tentang apa yang akan didiskusikan besok. Berkaitan dengan agraria, berkaitan dengan pangan, berkaitan dengan lingkungan hidup, energi hijau, carbon trading dan seterusnya. Saya kira Mas Gibran akan tampil optimal di debat besok. Diketahui debat yang dihususkan untuk calon wakil presiden pada 21 Januari nanti mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Demikian laporan Apriyansyah, Riyad Nur Hikmah, Garuda TV. Relawan muda yang tergabung dalam Angkatan Muda Prabowo ataupun Ampera meyakini Cawapres Gibran Raka Buming Raka akan menguasai materi dalam debat fase kedua Cawapres pada Minggu 21 Januari. Debat keempat Pilpres 2024 atau fase kedua untuk calon wakil presiden akan berlangsung pada Minggu 21 Januari di Jakarta Convention Center. Sekretaris Jenderal Relawan Ampera Minar mengatakan, ekspektasinya pada Cawapres Gibran Raka Buming Raka pada debat nanti lebih besar dibandingkan debat sebelumnya. Minar sangat yakin Gibran telah menguasai materi debat, terutama soal hilirisasi yang sudah dibuktikan dalam debat Cawapres sebelumnya. Iya, tentu ekspektasi kami akan lebih besar dari debat sebelumnya. Kita bisa melihat ya sama-sama bahwa debat kemarin itu Gibran telah membuktikan dia berhasil menjadi role model anak muda. Itu di luar dari ekspektasi orang-orang. Orang-orang banyak berharap bahwa Gibran itu akan gagal, Gibran itu akan seperti yang disampaikan dia adalah belimbing sayur, Samsul dan sebagainya kan. Tapi faktanya Gibran menguasai materi, Gibran menguasai apa yang menjadi topik debat. Sehingga debat minggu depan, debat besok, kami yakin sekali bahwa Mas Gibran sudah siap dengan tema itu. Sudah siap dengan tema hilirisasi, karena Mas Gibran sendiri sudah membuktikan di debat sebelumnya, beliau mampu mengaljabarkan apa yang kemudian menjadi program-program strategis di Prabowo Gibran, dan tentunya mampu menurunkan grade ya lawan gitu kan, artinya kena mental gitulah kira-kira kan. Dan kami yakin di debat besok Mas Gibran akan lebih percaya diri dan akan lebih menguasai materi hilirisasi dan SDM. Adapun tema dari debat keempat akan membahas seputar pembangunan keberlanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat serta desa. Demikian laporan Mahesa Putra di Torosito, Garuda TV. Baru saja habis berkumpul. Dan pemirsa, untuk mengetahui secara langsung mengenai sejauh mana persiapan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menghadapi debat keempat di Pilpres pada Minggu 21 Januari mendatang, kita telah terhubung dengan juru bicara muda tim kampanye nasional Prabowo Gibran, ada Asrio Veligen melalui sambungan aplikasi Zoom. Selamat pagi Bang Asrio, apa kabar? Selamat pagi Mas, terima kasih, kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih Bang sebelumnya untuk bisa berbincang bersama kami di Laporan 8 Pagi Garuda TV. Bang, terkait dengan jelang debat keempat yang berlangsung pada hari Minggu mendatang, jadi persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Gibran?
Ya, tentu saja persiapan yang dilakukan oleh Mas Gibran merupakan persiapan akumulatif. Dalam artian bahwa pertama perlu kita ingat Mas Gibran juga saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo yang secara langsung maupun tidak langsung menangani isu-isu yang berkaitan dengan debat keempat kali ini. Selain daripada itu, tentu saja kita melakukan persiapan-persiapan juga, baik dengan para pakar-pakar maupun narasumber-narasumber yang lainnya. Dikarenakan karena memang Mas Gibran sangat menganggap debat untuk memaparkan visi misi baik capres maupun cawapres sebagai sebuah acara sakral. Jadi persiapan dilakukan dengan sangat matang, dengan sangat komprehensif agar Mas Gibran dapat membawakan gagasan yang terbaik untuk dipresentasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Baik, Bang, pada debat kedua pada 22 Desember lalu, ini mempertemukan para cawapres. Gibran akhirnya memiliki performa yang baik dibandingkan cawapres lainnya. Nah, apakah performa kali ini akan lebih baik kalau misalnya tadi disinggung persiapannya sudah sangat matang seperti itu? Ya, tentu saja balik lagi Mas, persiapan itu kami lakukan terus-menerus dengan sangat matang. Kami juga tidak ingin terbawa euforia bahwa di debat sebelumnya performa Mas Gibran boleh dikatakan adalah yang terbaik di antara semua paslon yang bersanding. Kami fokus bagaimana caranya kita bisa gali dari topik-topik yang nanti akan dibahas. Sebagai contoh, kita akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam dan sebagainya. Bagaimana caranya kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa pertama memang ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, dan bagaimana gagasan yang akan dibawa oleh paslon Prabowo Gibran adalah gagasan yang paling tepat untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Jadi tentu saja kita berharap bahwa Mas Gibran akan tampil dengan baik. Kami yakin Mas Gibran akan tampil dengan baik, dan itu persiapan tersebut sudah kami lakukan sejak awal. Baik, Bang Asrio, adakah strategi khusus dari Mas Gibran untuk menghadapi debat pada minggu nanti? Ya, jadi pembahasan materi ini menjadi sangat penting. Tapi balik lagi ini sangat terbantu dengan fakta Mas Gibran adalah kepala daerah, yaitu Wali Kota Solo, di mana permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kota Solo merupakan boleh dikatakan miniatur dari permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Kita berbicara baik topik mengenai sustainable development, baik tentang energi terbarukan, seperti contoh Mas Gibran di Solo telah meresmikan apa yang kita tahu sebagai pembangkit listrik tenaga sampah, ya PLTSA. Itu juga merupakan bagian dari apa yang Mas Gibran sudah lakukan di Kota Solo. Jadi kita percaya Mas Gibran akan dapat menguasai topik debat kali ini. Oke, Bang, berbicara soal debat keempat nanti, siapa sih jadi mentor dari Mas Gibran kalau misalnya setiap menghadapi debat seperti itu? Jadi mentornya bukan hanya satu orang ya, tapi ini menunjukkan bahwa Mas Gibran memang merupakan seorang team player. Nah, sama seperti Pak Prabowo juga merupakan seorang team player. Tidak mungkin mentor itu hanya di-pinpoint kepada satu orang saja. Jadi memang kita di PKN, Prabowo Gibran memiliki banyak sekali para ahli-ahli, para pakar-pakar dari berbagai bidang, para anak-anak yang juga berbakat, dan semuanya secara bergotong royong bahu-membahu memberikan saran kepada Mas Gibran, juga memberikan beberapa data maupun insights yang nanti pasti akan berguna untuk debat selanjutnya. Baik, Bang, jadi ini kan debat keempat terdiri dari beberapa tema. Nah, berdasarkan pandangan Anda, jadi kira-kira Mas Gibran akan unggul pada pembahasan apa saja nih? Jadi yang perlu kita pahamin pertama adalah bahwa tema-tema debat keempat ini semuanya saling interkoneksi. Oke. Jadi adalah tema-tema dengan lintas disiplin yang tujuannya ujung-ujungnya adalah kalau kita bilang muaranya adalah pada pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sesuai dengan standarisasi dari United Nations atau PBB. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa Indonesia sebagai sebuah negara yang besar itu perlu mengambil peran yang major dalam merealisasikan tujuan dari pembangunan berkelanjutan menurut standar PBB. Nah, jadi kalau kita bicara kekuatannya di mana, saya pikir semuanya merupakan topik yang sangat penting. Kita juga berbicara tantangan perubahan iklim misalnya yang menjadikan topik energi menjadi sangat penting. Kita berbicara tentang krisis pangan yang sedang dihadapi oleh dunia akibat perubahan iklim, akibat alih fungsi lahan maupun akibat konflik geopolitik, sehingga topik-topik tersebut menjadi sangatlah penting. Oke, seperti yang kita ketahui, Bang, bahwa program makan siang dan juga susu gratis menjadi salah satu program andalan dari paslon nomor 2 seperti itu ya. Nah, jadi apakah program ini akan menjadi gagasan yang dikeluarkan pada debat keempat nanti, yang mana ini salah satunya membahas tentang pangan? Ya,
Jadi balik lagi ya, program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah maupun bantuan gizi gratis bagi ibu hamil dan anak-anak prasekolah untuk mengatasi stunting untuk 1000 hari pertama kehidupan, ini menjadi sangat penting untuk di 2 level. Yang pertama ini kita berbicara untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang kedua adalah bagaimana caranya kita merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Dan ketika kita menjalankan program ini, tentu saja ini akan menyentuh banyak sekali elemen, seperti contohnya kita akan berbicara ketahanan pangan, seperti contohnya kita juga berbicara bagaimana cara kita mengempower masyarakat-masyarakat di desa, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Jadi program makan siang gratis ini sangat bersentuhan dan sangat relevan, terutama dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Baik, Bang. Jadi pada debat sebelumnya kan ini ada Wakil Ketua TKN yakni Grace Natali menghampiri moderator karena ada pendukung paslon yang dianggap ini mengganggu. Sehingga KPU ini menyediakan handy talkie ke wakil paslon untuk menyampaikan keluhannya di debat keempat nanti. Jadi bagaimana tanggapan Anda terkait hal itu? Ya, jadi memang pertama yang harus kita ketahui bersama, aksi yang dilakukan oleh Mbak Grace itu kan memang dikarenakan ada pendukung dari paslon tertentu yang dianggap sudah sangat mengganggu jalannya debat. Jadi ketika KPU memperkenalkan sistem baru, katakanlah kita pertama mengapresiasi langkah dari KPU, dan ini juga merupakan bagian dari adaptasi untuk perbaikan dari debat ke debat. Seperti pada contohnya mungkin dari debat-debat sebelumnya, disepakatin alat komunikasi yang dipakai ada berapa, lalu di debat selanjutnya berubah menjadi hanya satu alat komunikasi. Menurut saya ini merupakan bagian dari adaptasi KPU. KPU menerima masukan dari paslon-paslon, dari setiap paslon, dan saya rasa ini merupakan langkah yang baik supaya debat yang besok dapat terjadi dengan lebih kondusif, dapat lebih terjadi dengan ada rasa menghargai antara paslon maupun antar pendukung para paslon. Nah, pada debat Cawapres kemarin di 22 Desember 2023, Gibran sempat menggunakan istilah singkatan. Ini SGIE atau SGIE, ini apakah singkatan-singkatan seperti ini akan dikeluarkan kembali oleh Mas Gibran seperti itu, Mas? Jadi begini, Mas, saya pikir kita menghormati kalau memang ada guideline yang diberikan oleh KPU. Tetapi balik lagi, dalam penggunaan kata-kata sehari-hari tentu saja kita tidak bisa melepaskan diri dari berbagai singkatan-singkatan yang dianggap lumrah. Sebagai contoh, kalau hari ini kita mau berbicara pembangunan berkelanjutan, ya orang tahu itu SDG gitu loh. Kalau orang bicara SDG, orang tahunya program siapa? Program PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, tapi kalau memang dari KPU meminta kita untuk menjabarkan, katakanlah PBB itu adalah Persatuan Bangsa-Bangsa, SDG adalah Sustainable Development Goal, maka tentu saja kita akan menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPU. Oke, Bang, selanjutnya jadi mayoritas lembaga survei ini kan menempatkan posisi dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di urutan pertama. Jadi apakah Anda yakin Pilpres berjalan satu putaran? Jadi begini, Mas, pertama yang harus kita pahamin bahwa TKN ini tidak ingin jumawa, tidak ingin berasa di atas angin dan membuat kita lengah. Tentu saja hari ini yang kita perjuangkan adalah bagaimana caranya paslon Prabowo Gibran bisa memenangkan Pilpres ini dalam sekali putaran. Tetapi TKN Prabowo Gibran juga telah menyiapkan langkah-langkah plan A maupun plan B, apakah kita akan memenangkan Pilpres dalam sekali putaran atau harus memasuki putaran selanjutnya. Jadi semua rencana-rencana telah kami siapkan, tapi tentu saja kita berharap yang terbaik, yaitu paslon Prabowo Gibran dapat memenangkan pemilu ini dalam sekali putaran. Oke, tadi ini tidak merasa jumawa seperti ya, Bang. Kalau misalnya berbicara misalnya terjadi ini, tadi kan sudah berbicara ada plan A, plan B seperti itu. Jika terjadi 2 putaran dan ini kan ada yang isu-isu yang ramai juga dibicarakan, ini jika paslon 1 dengan 3 nantinya akan berkoalisi seperti itu. Tanggapan Anda seperti apa? Tentu saja ini adalah negara demokrasi. Jika nanti ada paslon-paslon yang memutuskan atau parpol-parpol yang memutuskan untuk berkoalisi manakala Pilpres ini memasuki putaran kedua, tentu saja kita akan menghormati hal tersebut. Tetapi yang kita pegang teguh adalah kita berkeyakinan pada program visi misi asta cita dari Prabowo Gibran yang kami sangat percaya merupakan solusi yang paling terbaik untuk rakyat Indonesia. Kalau kita berbicara solusi, kenapa kita bisa meyakinkan masyarakat Indonesia? Kita berbicara di 2 level. Pertama adalah the why, kenapanya. Yang kedua adalah how, bagaimana caranya. Kita percaya dari 2 level ini, misalnya dari level why, kita percaya paslon Prabowo Gibran adalah satu-satunya paslon yang dapat membuktikan visi misi ini diperlukan saat ini. Jadi why does it have to be now? Kenapa harus sekarang kita bisa menjelaskan hal tersebut? Lalu bagaimana caranya kita menyadari bahwa paslon Prabowo Gibran adalah satu-satunya paslon yang memang paling pragmatis dan realistis. Berkali-kali Pak Prabowo misalnya berkata bahwa kita harus membesarkan pendapatan negara kita, baik yang bersumber dari pajak maupun pajak. Kenapa? Karena kita memiliki keterbatasan instrumen fiskal. Jadi kita percaya dengan gagasan yang dibawa oleh
Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini akan menjadi solusi terbaik untuk bangsa Indonesia, dan insya Allah jika diberikan mandat kami siap, Prabowo Gibran siap untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Oke, Bang, berbicara soal meyakinkan, nih angka undecided voters hingga saat ini masih cukup tinggi. Nah, apakah penampilan Mas Gibran pada debat keempat nanti dapat meyakinkan para pihak yang belum punya pilihan? Iya, ya, karena kalau kita berkaca dari 3 debat yang telah dilaksanakan, terutama di 2 debat pertama di mana berbagai lembaga survei telah melakukan rilisnya. Tingkat penonton dari debat ke debat itu semakin meningkat. Kita berbicara di angka 40-50% dari pemilih itu menonton debat. Dan memang terjadi pergeseran tren dari setiap kali debat yang dirasa oleh Pak merupakan paslon yang paling bisa membawa gagasan secara pragmatis dan secara realistis juga. Jadi kami percaya swing vote kita lihat dari lembaga survei memang masih ada di sekitar, mungkin bervariasi ya, ada sekitar 5-10%, tapi kami percaya dengan 2 debat yang masih tersisa, 1 debat cawapres dan 1 debat capres di tanggal 7 Februari, itu bisa meyakinkan para pemilih yang belum menentukan pilihannya untuk menentukan pilihannya pada paslon terbaik, dan kami yakin paslon terbaik tersebut adalah Prabowo Gibran. Oke, Bang, terakhir, yakinkah dengan debat keempat yang akan diselenggarakan pada minggu nanti bakal menaikkan elektabilitas dari paslon 2? Tentu saja. Jadi memang kalau kita lihat karakter daripada undecided voters atau swing voters yang masih ada hari ini, memang kita mengetahui ini adalah karakter pemilih yang pragmatis. Ini adalah karakter pemilih yang kritis. Ini adalah karakter pemilih yang terinformasi dengan baik. Sehingga kenapa mereka belum menentukan pilihan sampai hari ini adalah karena memang mereka masih ingin menimbang dari paslon mana yang bersanding, itu yang mampu memberikan gagasan balik lagi secara dan secara pragmatis. Jadi kami percaya dengan 2 debat yang tersisa, kami juga akan menggunakan kesempatan ini dengan maksimal. Tetapi yang perlu dicatat, Mas, tujuan dari paslon Prabowo Gibran dalam melakoni debat itu bukan untuk memenangkan debat tersebut, tetapi untuk menjabarkan visi misi yang memang perlu diketahui oleh rakyat Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang besar, luas tanah kita mencapai hampir 2 juta kilometer persegi dengan rakyat hampir 280 juta penduduk. Kita adalah sebuah negara yang sangat besar. Sehingga keputusan untuk memilih pemimpin tertinggi di negara ini selama 5 tahun ke depan bukan merupakan keputusan sederhana. Prabowo Gibran ingin memaksimalkan performa di debat untuk memaparkan visi misi kepada seluruh rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia dapat memilih dengan rasional, dapat mengambil keputusan dengan tepat. Baik, Bang Asrio, kita nantikan bersama jalannya debat keempat yang akan berlangsung pada hari Minggu mendatang. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Laporan 8 Pagi.